Di sini kita sudah berhasil untuk menginstal Plex-nya. Oke, halo guys dan selamat datang lagi di channel gua Gobo. Jadi di video kali ini kita akan membuat tutorial. Tutorial kali ini tuh cara menginstal Plex. Jadi buat kalian yang sedang mencari alternatif selain cPanel, kalian bisa menjadikan Plex ini sebagai pilihan kalian untuk membuat server hosting ini. Oke, jadi untuk VPS yang kita gunakan di tutorial kali ini tuh dari bisnetgeo.com. Jadi buat kalian yang penasaran untuk tutorial kali ini seperti apa, kalian tonton terus sampai habis, jangan di skip, jangan diloncat-loncat supaya kalian itu tidak terjadi error dan terjadi sesuatu yang lainnya. Oke, sebelum masuk ke videonya jangan lupa di subscribe dan di like dan di share ke teman kalian supaya teman kalian juga tahu. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Oke, jadi VPS yang kita gunakan kali ini yaitu bisnetgeo.com. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung ingin beli VPS di mana, saya merekomendasikan bisnetgeo.com ini. Kenapa? Karena ini setupnya sangat mudah. Pembayaran juga bisa pakai e-wallet dan atau bank transfer. Nah, jadi VPS dari bisnetgeo.com ini agak sedikit berbeda dari VPS lainnya. Jadi apa bedanya ntar saya kasih tahu di step selanjutnya. Jadi kita ke bawah terus kita ke compute untuk mengecek spesifikasi yang ditawarkan oleh bisnetgeo.com ini. Kita coba klik. Nah, ini dia NVC ya. Jadi Neo Virtual Compute. Kita coba klik dulu. Nah, ini dia spesifikasi yang ditawarkan oleh bisnetgeo.com ini. Jadi di sini ada Neo Virtual Compute SS2.1. Jadi kita akan membeli paket ini untuk menjadikan sebagai Plex server. Untuk menginstal Plex maksud saya. Jadi kita coba pilih paket. Nah, kalian juga kalau mau beli yang SM4.2 kalian bisa beli ini juga bisa, beli ini juga bisa, beli ini juga bisa, yang paling gahar speknya. Kita akan membeli yang ini aja untuk 1 core RAM 2 GB. Ini sangat cukup sekali untuk menginstal Plex ini. Kita pilih paket. Nah, kita disuruh login terlebih dahulu. Buat kalian yang belum mempunyai akun, kalian langsung aja register here atau daftar di sini. Nah, jadi di sini di form pendaftaran ini kita disuruh memasukkan nama, email, password dan nomor HP ya, atau mobile phone. Kalau udah kita klik accept dan create account. Karena di sini saya sudah mempunyai akunnya, saya akan login terlebih dahulu. Oke, kita login terlebih dahulu. Nah, redirecting to dashboard, kita tunggu. Bentar, masih loading. Nah, kalau udah di dashboardnya ini, oke, jadi sebelum mendeploy VPS-nya, kalian harus top up terlebih dahulu untuk mendapatkan VPS tersebut. Jadi di sini di billing dan payment, kita klik langsung payment. Terus di sini kan ada credit card sama Neo Balance. Kita tinggal add phone aja di Neo Balance. Jika kalian mempunyai credit card, langsung aja pakai yang credit card atau enggak yang Neo Balance. Di sini saya mencontohkan untuk top up-nya seperti apa. Jadi ini minimalnya itu 100.000. Kita add fund. Nah, jadi untuk pembayarannya ini kita bisa pakai kartu kredit, bank transfer dan GoPay atau e-wallet lainnya. Jadi kita pakai QRIS. Nah, ini memudahkan kita untuk top up di sini gitu loh. Ya, jadi mungkin itu aja untuk ke top up-nya. Kita ke compute, lalu ke Neo Virtual Compute untuk membuat VPS. Nah, jadi ntar kita kasih tahu bedanya di mana sehabis membuat VPS ini. Kita create new. Nah, di sini bakal ada perbedaan dari VPS dari bisnetgeo.com ini. Misalnya kita namanya Plex server Bowo misalnya ya. Nah, regionnya ini kita bisa pakai yang Jakarta atau enggak yang Jawa Barat. Kita pakai yang Jakarta 2 aja kali ya.
kita pakai AZ01. Nah, di Plex ini operating sistemnya itu kita bisa pakai CentOS atau enggak Ubuntu. Kita pakai CentOS aja yang sudah familiar dengan saya. Jadi di sini kita pakai yang CentOS 7.5. Nah, flavor atau package-nya kita pakai yang SS 2.1. Jadi kita dapat satu core, 2 GB RAM dan 60 GB boot store egg. Nah, untuk billing cycle atau pembayarannya ya. Jadi kita bisa pakai yang per jam, per bulan, per 3 bulan. Kita coba pakai yang per 1 bulan aja dulu. Nah, ini dia. Jadi Keyfire, kalau kalian belum mempunyai Keyfire, kalian tinggal create aja terlebih dahulu, baru masukin misalnya ganteng deh, baru kita create. Nah, bakal otomatis terdownload yaitu ekstensi dengan PEM. Kalau udah, nah ini dia perbedaan dari VPS lainnya yang dari bisnetio.com ini. Jadi di networkingnya ini kita harus mengsettingnya sendiri. Nih, buat kalian yang suka setting-setting network sendiri ini sangat cocok sekali ya buat kalian ya. Jadi misalnya kalau kalian belum ada, misalnya masih kosong nih, belum ada network sama sekali, kita add aja. Misalnya Bowo 2, kita create, kita select. Nah, subnet juga misalnya ya, misalnya sub Bowo lagi deh biar gampang. Ini misalnya 192.168.1.1/24 prefix 24. Nah, jadi ini kalian bisa ikutin seperti saya atau kalian punya sendiri, terserah. Sini saya mencontohkan saja. Kita create, kita bawa, terus kita router name. Router misalnya Bowo 2 dah. Bowo 2, eternal networknya kita pakai yang public network ya teman-teman. Kalau udah kita pakai yang monthly, kita create lagi Bowo 2. Nah, security groupnya ini kita pakai yang default aja. Lalu karena public IP-nya belum ada, kita add lagi. Ini dia, kita create. Nah, ini dia public IP kita yang akan kita akses lewat terminal lainnya. Kalau sudah, kita tinggal next saja. Oh, ini kita nggak boleh spasi ya ternyata teman-teman ya. Kita next. Nah, apakah sudah benar yang teman-teman order ini? Ini saya cek sudah benar. Lalu kita klik order. Ini dia untuk total due date-nya. Oke, order sukses. Kita ke dashboard untuk mengecek apakah sudah berhasil kita. Nah, ini dia Plex server Bowo sedang dibuild atau sedang diproses untuk dijalankan. Coba kita ke ini virtual compute-nya. Nah, ini statusnya masih build, kita tunggu aja sampai statusnya itu aktif ya teman-teman. Coba kita refresh ya, apakah sudah aktif. Nah, statusnya ini kita sudah aktif. Coba kita ke overview-nya. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia default username-nya itu yaitu CentOS ya untuk ke terminal kita. Jadi, nah ini dia perbedaan laginya dari bisnetio.com ini. Jadi sebelum dikonekkan dengan terminal kita atau ke putih atau enggak ke yang lainnya, kita masuk dulu ke security group. Nah, kan tadi kita di Jakarta 2 ya untuk regionnya. Kita langsung aja ke klik ini, lalu kita klik manage rules. Nah, di sini aku udah pernah memasukin rules yang sudah di public. Jadi buat kalian yang masih kosong belum ada sama sekali untuk rules seperti ini, portnya,
Jadi kita bisa memasukkan yang paling wajib di kalian buka itu yaitu port 22, terus 443 untuk HTTPS atau SSL ya. Jadi yang 80 ini untuk HTTP atau untuk mengakses webnya. Dan yang paling wajib untuk Plex itu, bentar saya buka dokumentasi, yaitu port 8443 ya. Kita klik port. Lalu untuk prefiknya kita search yang ini aja. Lalu kita klik add. Nah, kalau sudah di open port semua, yang 22, 8443, terus 80, 443. Lalu kita ke compute lagi yang ini. Kita klik overview dulu ya. Nah, jadi cara konekinya itu gimana sih Bang? Nah, cara konekinya kalian bisa pakai yang dari sini, akses ini, open console, atau enggak yang pakai public SSH key ini. Jadi cara akses public SSH key-nya ini kita harus menjadikan ini sebagai private key terlebih dahulu. Caranya gimana Bang? Nah, pastikan kalian sudah mendownload PuTTY terlebih dahulu. Nah, kita cari namanya itu PuTTY Gen. Nah, dibuka. Lalu kita klik load. Nah, di sini kita ganti dengan all file. Nah, ini dia. Kita open yang file yang kita tadi download tadi yang di awal tadi, yaitu .pem. Kita tinggal open aja. Kita oke. Nah, di sini kita tinggal save private key. Lalu kita yes. Kita masukkan misalnya Plex. Kita save. Nah, udah di save, kita close aja ininya. Lalu kita masuk ke PuTTY. Oh ya, sebelum itu juga kita harus copy dulu untuk ke public IP kita. Lalu ke sini kita masukin di sini. Kalau udah, kita ke SSH. Kita buka dulu untuk folder SSH ini. Lalu kita ke out ya. Kita klik browse untuk mencari private key yang tadi kita buat, yaitu kita Plex. Kita tinggal open, lalu kita ke session lagi, lalu kita open. Nah, kalau ada security alert seperti ini, kita tinggal accept aja. Lalu kita login sebagai defaultnya itu CentOS ya teman-teman, CentOS. Lalu kita enter. Nah, sudah berhasil. Jadi untuk menginstal Plex ini kita harus ke akses root terlebih dahulu. Caranya gimana Bang? Kita masukin command aja sudo su. Nah, di sini kan sudah berganti menjadi root bukan CentOS lagi ya. Lalu kita cd dulu masuk ke directory rootnya. Nah, kalau udah, pertama kita update terlebih dahulu untuk VPS kita. Yum update min biar cepat, kita enter aja.
Oke, di sini kita sudah berhasil untuk mengupdate VPS-nya. Jadi kita buka dulu untuk dokumentasi ini untuk menginstal Plex-nya. Jadi kita akan pakai yang komponen basic aja. Sini langsung aja kita copy paste. Jadi untuk dokumentasi ini kalian cek aja di deskripsi atau nggak di pin komen, bakal taruh di situ. Oke, langkah selanjutnya lalu kita paste di sini, kita enter. Di sini kita tunggu. Ini akan memakan waktu sedikit lama, jadi kita tunggu aja, bakal tak percepat videonya. Enjoy the video, oke? Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menginstal Plex-nya. Jadi langkah selanjutnya itu kita harus mengganti password root kita terlebih dahulu. Caranya gimana, Bang? Nah, kalian aja masukin command seperti ini, passwd. Kita tinggal enter. Kita masukin password yang kita inginkan, misalnya ini. Nah, kita sudah diganti password kita. Jadi langkah selanjutnya itu kita tinggal copy public IP kita, lalu kita paste di sini, terus kita masukin dengan port kita, port Plex ya, jadi 8443, lalu kita enter. Nah, kalau ada seperti ini nggak apa-apa, kita langsung aja klik lanjutkan, lalu kita lanjutkan. Nah, di sini di username-nya kita pakai username root aja ya.
root, terus masukin password yang tadi kita buat di putih tadi. Oke, di sini kita disuruh pertama kontak informasinya. Misalnya kita namanya Bowo. Ini bowoxdali@gmail.com misalnya. Sini kita generate aja ya. Jangan ding. Nah itu. Nah, untuk lisensinya kalian bisa pakai yang free trial atau enggak kalian bisa beli di Biznet ini. Misalnya saya ingin membeli lisensi Plex di sini, misalnya kita create new. Kita pilih lisensinya tipe apa, kita tipe Plex. Lalu untuk di sini kita paling bawah Plex One. Ini 25.000 per bulan. Kita tinggal next aja. Nah, di sini kalian tinggal ntar langsung order aja. Nah, kalau kalian udah order dan sukses, kita langsung ke sini misalnya. Kita buka. Bentar. Nah, ini dia ada kayak number activation code. Kita coba cek dulu. Sini kita coba pakai yang ini dulu, yang activation code. Kita masuk di sini lalu kita enter. Jangan lupa dicentang dulu, enter Plex. Nah, tadi kita sudah berhasil ya. Kita tinggal sedang men-setting up untuk Plex-nya. Kita tunggu aja. Kita itu harus rajin-rajin. Sabar ya teman-teman. Nah, kita sudah berhasil untuk menginstal Plex-nya dan sudah berhasil menginstal lisensinya. Jadi buat kalian yang ingin membeli lisensinya juga, kalian bisa beli di sini di biznetgeo.com ini. Kalian langsung aja ke create new. Kayak tadi kita pilih ada Plex, ada cPanel, kita ke Plex dulu. Di sini kalian juga pilih aja, terserah kalian. Jadi saya beli yang Plex One. Nah, sudah. Lalu kita akan mendeploy sebuah website template aja ya. Kita apakah sudah berhasil untuk menginstal Plex ini, sudah berjalan dengan normal atau belum. Oke, jadi di sini kan sudah ada tulisan all set for launching website. Nah, di sini kita sudah berhasil. Tinggal kita bikin websitenya aja. Jadi kita klik add domain. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan. Kita dikasih beberapa pilihan. Jadi yang pertama itu ada blank website, yang kedua upload file, deploy using Git, WordPress site, import from website. Nah, jadi di sini kita akan pakai yang from local machine atau upload file. Jadi kita klik. Nah, di sini juga memilih domain name kita. Jadi kita bisa pakai yang registered domain name atau enggak yang temporary. Jadi di sini kita pakai yang temporary aja. Karena hanya untuk men-testing website saja. Jadi di sini untuk addressnya sudah benar ya. Jadi untuk username jangan lupa kita ganti. Lalu password juga. Password itu harus strength-nya itu very strong ya. Lalu kita klik add domain. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Oke, kita tunggu ini sampai selesai. Nah, di sini saya akan mengupload sebuah template dari Google ya. Jadi kita tinggal ini, pertama kita hapus dulu untuk index HTML ini, kita checklist lalu kita remove, kita skip, kita yes remove. Oke, kita tinggal ini lalu kita upload file. Cari filenya ada di mana. Nah, lalu kita close. Nah, di sini kan masih folder zip. Cara biar ada index HTML dan teman-teman lainnya, kita tinggal checklist terlebih dahulu, kita archive lalu kita extract file, atau enggak bisa langsung ke sini kita extract file. Kita replace, kita oke. Nah, di sini kan masih dalam folder ini ya. Kita tinggal buka dulu. Kita select all, lalu kita move ke http doc. Lalu kita replace ini, kita oke.
Nah, sudah bakal ada di sini semua. Lalu kita coba cek apakah kita sudah berhasil untuk mendeploy situs ini. Kita klik yang ini. Lalu kita coba open in web. Nah, ini dia Firefox Yellow ya. Jadi kita sudah berhasil untuk mendeploy website di Plex ini. Jadi jadi buat kalian yang nggak mau ribet, ada cara praktisnya. Buat kalian yang mau ingin deploy website di Plex ini, kalian juga bisa beli yang namanya itu web terus ke Neo Dedicated Hosting. Nah, di sini kalian juga bisa beli ini ya. Bisa pakai Plex One. Ini dia untuk spesifikasi yang ditampilkan monthly ya. Jadi ini dia untuk cara praktisnya. Jika kalian nggak mau proses installnya, kalian bisa beli yang ini. Oke, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Buat kalian yang masih bingung tentang tutorial ini, kalian bisa komen aja di bawah, bakal tak jawab secepat mungkin. Oke, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Gue Bowo, sampai jumpa di next video. Bye bye.